alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doanya? Nah, silakan Rati untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, kalian ada yang belum hadir? Amira. Amira ya? Amira kenapa? Sakit. Oh, sakit. Yaudah. Semoga Amira bisa lekas sembuh ya. Amin. Nah, sebelumnya kita akan kenalkan terlebih dahulu nih. Dimulai dari ibu ya. Nah, perkenalkan nama ibu Alfi Rohmatul Iki. Kalian bisa memanggilnya dengan ibu Alfi. Selanjutnya Cuita, Feby, Rati, Elsa, Vanessa, Syakila. Nah, udah saling kenal semuanya kan? Udah. Nah, jadi kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Ada yang udah tahu tentang layanan bimbingan kelompok? Belum. Ibu jelaskan secara singkat terlebih dahulu ya. Layanan bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dari bimbingan konseling. Dari bimbingan konseling kan ada 4 layanan: layanan klasikal, layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan juga layanan konseling individu. Nah, ini layanan bimbingan kelompok. Tadi ibu akan menjelaskan tentang materi-materi yang bisa kita angkat dari ibu atau dari kalian. Nah, selanjutnya kita bermain speaking dulu nih. Kayaknya kalian lelah, jadinya biar kalian sebelum memulai kegiatan layanan ini kalian bisa semangat. Mau? Mau. Siap? Siap. Nah, kita permainan domikado. Ada yang udah tahu? Udah. Nah, kita mulai permainan itu ya. Nah, tangannya bisa diletakkan di tangan temennya. Udah siap semuanya? Ya. Nah, dimulai dari Rati. 1, 2, 3. Mikado, eskado, bea, cheese, 1, 2, 3, 4. Lagi nggak? Lagi. Sekarang dimulai dari Eta. 1, 2, 3. Mikado, eskado, bea, cheese, 1, 2, 3, 4. Lagi nggak? Lagi. Dari arah. 1, 2, 3. Mikado, eskado, bea, cheese, 1, 2, 3, 4. Sekarang dari siapa lagi nih? Dari Syakila. 1, 2, 3. Mikado, eskado, bea, cheese, 1, 2, 3, 4. Siapa nih yang belum? Dari Feby. 1, 2, 3. Mikado, eskado, bea, cheese, 1, 2, 3, 4. Berarti Neta masih kurang fokus. Kita sekali lagi nggak nih? Ya. Karena dimulai dari Neta lah nih, biar Neta fokus. Ya, 1, 2, 3. Mikado, eskado, bea, cheese, 1, 2, 3, 4. Udah? Ya. Kita lanjut kegiatan yang selanjutnya. Nah, untuk memulai kegiatan layanan bimbingan kelompok ini, kita akan melaksanakan, kita setujui dulu ya waktunya mau berapa? Mau berapa menit nih? 15. Ada yang 10, ada yang 15 menit. Kita mau berapa menit nih? 15 menit aja ya. Ya. Setuju gak semuanya 15 menit? Setuju. Ibu jelaskan lagi tentang layanan bimbingan kelompok ini. Dan kalian tadi yang ibu sampaikan tentang secara singkatnya, ibu jelaskan lagi secara ringkasnya. Jadi nanti
dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Topiknya yaitu topik tugas dan juga topik bebas. Tapi saat ini kita memulainya dengan topik tugas. Ada yang tahu apa itu topik tugas? Belum. Jelaskan ya, topik tugas itu berarti topiknya itu diberikan oleh pimpinan kelompok atau di sini yang sebagai pimpinan kelompok itu ibu. Selanjutnya kalau topiknya bebas berarti topiknya berasal dari kalian. Nah, diharapkan nanti saat bimbingan kelompok ini kalian ini terbuka dalam kegiatan ini. Terus di sini juga ada kalian dalam melaksanakan kegiatan ini kalian melaksanakannya secara sukarela. Kalian sukarela nggak? Sukarela. Nah, nanti juga kalian diberikan kebebasan dalam berpendapat. Sudah paham? Paham. Nah, sudah bisa kita mulai untuk yang selanjutnya, kegiatan selanjutnya. Nanti dalam kegiatan ini Ibu akan membahasnya tentang langkah-langkah untuk memahami materi. Untuk yang pertama, untuk yang kedua yaitu manfaat dari mempelajari materi, dan yang ketiga yaitu Ibu ingin melihat kesimpulannya dari kalian tentang bagaimana langkah-langkah memahami materi dan juga manfaat dari memahami materi. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Yang pertama, tadi Ibu akan menjelaskan materi tentang apa? Langkah-langkah memahami materi. Nah, dari langkah-langkah memahami materi ini dari kalian ada yang udah paham belum caranya? Belum. Siapa? Ada yang tahu nggak langkah-langkah memahami materi? Langkah-langkah memahami materi ada yang tahu? Nah, dari Feby? Dari Ara? Baca secara keseluruhan. Ada yang lainnya? Nah, dari Elsa dulu. Carilah kata penting. Carilah kata penting. Dari Neta? Melakukan latihan soal. Melakukan latihan soal. Ada lagi? Dari Feby? Diskusi dengan teman. Diskusi dengan teman. Nah, dari Nita? Buat ringkasan penting. Buat ringkasan penting. Nah, benar sekali apa yang tadi disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, kita bahas secara satu persatu. Mulai dari yang tadi Nita sebutkan. Apa tadi cerita? Buat ringkasan penting. Buat ringkasan penting. Nah, dalam memahami materi, langkah-langkah supaya kalian memahami materi, kalian bisa membuat ringkasan penting. Jadi kan nanti kan guru kan memberikan materi kepada kalian. Kalian kan udah tulis kan? Nah, terus kalian baca lagi di rumah tuh, terus kalian garis bawahi atau kalian kasih stabilo yang tulisan-tulisan penting. Selanjutnya dari Feby tadi diskusi dengan teman. Nah, setelah memahami, kalian mempelajari materi, kalau misalnya ada yang nggak paham nih, tapi teman kalian paham, kalian bisa diskusi dengan teman. Misalnya Juwita sama Feby paham, tapi Juwita belum paham. Nah, bisa nih Juwita nanya ke Feby atau nanya juga ke Ara. Nah, selanjutnya yang dari Ara apa tadi? Baca secara keseluruhan. Nah, materi-materi yang kalian baca atau yang diberikan guru itu kalian baca dulu secara keseluruhan. Nanti kan bisa dikaitkan dengan apa yang tadi disebutkan Feby, disebutkan Juwita, misalnya kayak menandai yang penting, terus kalian juga bisa mendiskusikannya. Nah, selanjutnya dari siapa lagi tadi? Dari Neta? Melakukan latihan soal. Terus ada lagi yang dari Elsa? Carilah kata penting. Nah, mencari kata penting. Terus setelah kalian udah melakukan tahapan-tahapan yang tadi dilakukan Juwita, dilakukan Feby, dilakukan Ara, Elsa, kalian bisa latihan soal seperti yang tadi dikatakan oleh Neta. Nah, paham kan? Paham. Nah, kita sudah mempelajari yang materi langkah-langkah memahami materi. Yang selanjutnya tadi Ibu bilang mau berkata melakukan materi selanjutnya yaitu apa? Manfaat mempelajari materi. Nah, manfaatnya apa untuk mempelajari materi? Ada yang tahu? Saya. Nanti boleh? Meningkatkan prestasi akademik. Meningkatkan prestasi akademik. Ada lagi yang tahu? Nah, saya kira meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, benar sekali ya apa yang tadi disebutkan oleh Rati dan juga Syakila, yaitu dari manfaat memahami materi kita bisa mempelajari tentang meningkatkan prestasi akademik. Terus kita juga bisa berlatih berpikir secara kritis. Benar nggak? Benar. Dari materi
menyimpulkannya? Nah, silakan Syakila menyimpulkannya. Dari materi tadi ini, langkah-langkah memahami materi dan juga manfaat mempelajari materi. Kesimpulan yang dapat saya capai Dan memahami materi yaitu membaca secara keseluruhan, melakukan latihan soal dan manfaatnya, meningkatkan kemampuan prestasi akademik, meningkatkan berpikir secara kritis. Nah, benar sekali. Benar nggak apa yang tadi disebutkan Syakila? Benar. Tepuk tangan dulu. Ibu ada nih video untuk cara menyampaikan memahami tentang langkah-langkah memahami materi. Nah, kalian bisa menontonnya dulu ya. Kelihatan semua nggak? Kelihatan. Kalian tadi udah kan kita nonton videonya, terus sama kita udah mempelajari materinya. Nah, kalian udah lebih paham nggak nih dari materi-materi tadi? Sudah. Ya, jadi lebih paham kan, udah ngerti. Jadinya diharapkan setelah ini berarti kalian harus bisa memahami materi-materi pelajaran yang diberikan guru di sekolah. Nah, setuju nggak? Biar bisa kalian memahami lagi. Setuju. Jadi ibu harapkan kalian bisa memahami materinya ya. Ini kan sudah paham semua belum materinya tadi? Sudah. Nah, tadi kita melakukan tahap yang awal kegiatan itu pembukaan, terus kita sudah sampai tahap inti atau kegiatan tadi. Selanjutnya kita beralih ke tahap terakhir, yaitu tahap penutup. Nah, kan karena waktunya terbatas, nah ibu ini akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti kalian bisa isi ya, terus nanti kalian bisa kasih ke meja ibu. Paham? Paham. Paham nggak tadi? Jadinya kalian bisa mempelajari materi-materi tadi, terus kalian melakukannya di kelas. Paham nggak tadi tentang langkah-langkahnya? Bisa kalian terapkan di sekolah, bisa kalian terapkan di rumah, bisa kalian terapkan juga di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Paham? Paham. Nah, karena waktunya sudah mau habis, terus tadi juga Syakila sudah melakukan penyimpulan. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Tanti untuk pimpin doanya. Berdoa